adalah sekumpulan langkah-langkah terbatas untuk mencari solusi suatu masalah di pemrograman. Algoritma didefinisikan sebagai metode yang digunakan terdiri dari langkah-langkah terstruktur untuk mencari suatu masalah dengan bantuan komputer. Prosedur tersebut merupakan program mandiri dalam bloknya sendiri dan digunakan sebagai subprogram. Tiga program ini dimulai dengan kata alternatif program. Di bagian yang terasi program, prosesnya biasanya berupa kegiatan seperti menghitung luas, menghitung faktorial, mencari nilai tertinggi atau terendah, dan lain-lain. Yang selanjutnya, fungsi adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut dan memiliki makna tertentu yang unik, serta digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Prosedur sering dipakai dalam program terstruktur karena satu, merupakan aplikasi dari konsep program modular, yaitu menguraikan program yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dalam bentuk program. Dua, keseringan dalam mengulang suatu hal, cukup satu kali saja dituliskan dalam program dan dapat dipanggil atau digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Mewujudkan sebuah kode pemrograman untuk lebih gampang dibaca, dapat dipakai untuk menyembunyikan detail program. Lalu kita masuk ke perbedaan antara fungsi dan prosedur adalah yang pertama, dalam suatu fungsi nilai kembali ada dalam nama fungsi atau jika parameter dilewatkan dengan referensi dalam prosedur. Terus yang kedua adalah karena nilai yang dikembalikan ada pada nama fungsi, Anda dapat langsung menggunakan fungsi tersebut untuk mencetak hasilnya, atau Anda bisa langsung menuliskan nilai fungsi ke pengenal variabel lain. Terus yang ketiga adalah dalam program, nama program tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi parameter yang berisi nilai balik dapat digunakan secara langsung. Saya akan menjelaskan algoritma dua sekeliling tabung. Berikut tulisannya. Algoritma dua sekeliling tabung. Satu, mulai. Kedua, input panjang jari-jari. Yang ketiga ada input tinggi tabung. Keempat, cek apakah jari-jari kelipatan 7. Jika jari-jari kelipatan 7, maka gunakan 22/7. Jika tidak, gunakan pi 3,14. Selanjutnya 5, hitung luas dengan rumus luas 2 kali pi kali r kali dalam kurung R plus 1, R itu jari-jari. 6, tampilkan luas 7 selesai. Contoh implementasi algoritma membuat telur dadar. Yang pertama adalah siapkan bahan-bahan, mulai dari telur ayam mentah, minyak, dan yang terakhir adalah garam. Yang kedua, nyalakan api kompor. Yang ketiga, tuangkan minyak ke dalam wajan. Yang keempat, pecahkan telur ke dalam mangkok. Yang kelima, tambahkan garam secukupnya. Yang keenam, aduk campuran telur dan garam. Yang ketujuh, tuang adonan telur ke dalam wajan. Dan yang terakhir adalah masak telur hingga matang.